Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, judul Jalan Kalibata ini di sebuah poster yang sangat besar ada tertulis diundang kepada muslim dan muslimat semuanya untuk mengikuti kaul Syekh Abdul Qadir Jailani yang ke-890 besar-besaran. Masya Allah. Jadi berarti sudah ratusan tahun ini diperingati. Dan saya juga pernah waktu saya dinas di Bali dulu, saya pernah diajak dalam satu macam pengajian gitu. Nah di antara bacaan-bacaannya itu ada diselip terus nama Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini bagaimana hukumnya ini dan bagaimana kita menyikapinya. Dan yang kedua, mohon maaf Ustaz, ini agak keluar sedikit. Dari setiap taklim yang kita ikuti, kita sering diingatkan oleh Ustaz tentang godaan kalau kita keluar dari masjid, khususnya di Kalibata ini. Bahkan ada yang menyarankan kalau keluar dari masjid jangan pulang lewat dalam mall, karena di situ adalah pusat godaan. Kemanapun kita memandang, kita akan melihat wanita-wanita yang mempertontonkan auratnya. Tapi nasihatnya adalah bahwa kepada laki-laki saja, seakan-akan subjek dakwah itu hanya laki-laki. Wah, sanksinya bagi laki-laki itu adalah seperti ini. Kalau dia zina mata, zina pikiran, dan seterusnya. Jarang sekali kita dengar penjelasan tentang sanksi bagi wanita yang mempertontonkan auratnya. Saya khawatir mereka-mereka tidak tahu mengapa tidak ada sanksinya. Toh yang dianggap, yang diingati selama ini hanya laki-laki saja. Mohon dijelaskan sanksi terhadap wanita yang mempertontonkan auratnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi pertanyaan yang pertama terkait peringatan kematian seorang tokoh dan penyebutannya di dalam doa. Adapun peringatan kematian, maka ini termasuk kategori mengada-ada di dalam agama. Tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW sedikit pun juga. Tidak dalam Al-Quran, tidak dalam Sunnah Nabi SAW, tidak pula dari amalan-amalan para sahabat dan tabi'in, generasi terbaik umat ini. Ini termasuk kategori mengada-ada di dalam agama, tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Iya. Bahkan manusia terbaik Nabi Muhammad SAW tidak pernah sedikit pun berpesan agar hari kelahirannya ataupun hari kematiannya diperingatkan. Sedikit pun tidak. Juga tidak dilakukan oleh murid-murid beliau, generasi terbaik, generasi yang telah Allah jamin Allah meridhoi mereka dan akan memasukkan mereka ke dalam surga, serta juga menjamin siapa yang mengikuti mereka. Siapa yang mengikuti mereka, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Artinya, siapa yang tidak mengikuti mereka, dia enggak akan dapat ridha Allah. Dia tidak akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat At-Taubah ayat ke-100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Perhatikanlah jemaah sekalian, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Artinya, kalau kita ingin keridhaan Allah, ikutilah mereka. Ikutilah mereka. Kalau kita tidak mengikuti mereka, maka kita tidak akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengabarkan tentang 73 golongan yang sesat, semuanya di neraka kecuali satu, maka beliau ditanya, siapa satu golongan itu ya Rasulullah? Beliau bersabda, ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Inilah golongan yang benar, golongan yang selamat. Bukan golongan tertentu, tapi siapa saja. Siapa saja dan di mana saja, kalau dia mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat, maka dia akan selamat.
Dia selamat dari kesesatan di dunia, dan insya Allah dia akan selamat dari api neraka di akhirat kelak. Jadi para sahabat tidak pernah sedikit pun memperingatkan atau memperingati hari lahir ataupun hari kematian manusia yang paling mulia. Tidak pula hari lahir dan kematian Abu Bakar, tidak pula hari lahir dan kematian Umar, tidak pula hari lahir dan kematian Utsman, tidak pula Ali bin Abi Thalib. Ini manusia-manusia terbaik. Kenapa para sahabat tidak merayakannya? Karena memang itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang melakukannya, dia telah mengada-ada di dalam agama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengada-ada di dalam agama kami ini sesuatu yang tidak berasal darinya, maka amalan tersebut tertolak. Percuma mereka mau bikin semarak apapun, sebesar apapun, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan itu tertolak. Itu bukan ibadah. Akan ditolak oleh Allah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Adapun yang disyariatkan bagi kita adalah mendoakan. Mendoakan orang-orang saleh yang sudah meninggal dunia. Kita doakan mereka. Bagaimana cara mendoakan? Seperti kita mengatakan, Allahumma ghfir lahum warhamhum. Ya Allah, ampunilah mereka dan rahmatilah mereka. Kapan itu? Kapan saja, nggak ada ketentuan waktu. Tidak ada ketentuan waktu. Harus pada hari ketika dia diwafatkan baru kita berdoa ramai-ramai. Tidak, kapan saja dan di mana saja boleh. Bahkan sangat dianjurkan kita mendoakan kaum muslimin, terutama para ulama dan orang-orang soleh, termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu ta'ala. Iya. Jadi kita doakan. Tetapi membuat acara-acara semacam itu tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Kemudian menyebutkan nama beliau di dalam doa. Kalau dalam bentuk seperti yang kita sebutkan tadi, ya Allah ampunilah Syekh Abdul Qadir Jailani, maka itu hal yang boleh. Hal yang boleh. Walaupun di situ mengandung pertanyaan, kenapa cuma nama beliau yang diucapkan? Masih banyak orang yang lebih mulia daripada beliau. Seluruh sahabat lebih mulia daripada beliau. Beliau nggak ada apa-apanya dibanding para sahabat. Syekh Abdul Qadir Jailani seorang yang saleh, seorang ulama. Tapi kalau dibandingkan dengan sahabat, nggak ada apa-apanya. Beliau belum dijamin surga. Para sahabat sudah dijamin surga. Para sahabat sudah dijamin surga. Mengkhususkan orang tertentu tanpa yang lain, ini mengundang pertanyaan. Kenapa jemaah sekalian? Karena bisa jadi orang yang memberikan pengkhususan itu, dia punya keyakinan berlebihan. Sama dengan sebagian orang, kalau menyebut nama Ali bin Abi Thalib, selalu dia sebut Imam Ali. Iya kan? Ada orang mengatakan Imam Ali. Kenapa enggak sebut Imam Abu Bakar, Imam Umar, Imam Utsman? Mereka lebih afdal daripada Ali. Iya. Abu Bakar lebih afdal daripada Ali, Umar lebih afdal daripada Ali, Utsman lebih afdal daripada Ali. Ternyata umumnya orang yang mengucapkan Imam Ali ini, dia punya keyakinan berlebihan terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, ini yang perlu dikhawatirkan. Kenapa cuma Syekh Abdul Qadir Jailani? Kenapa tidak Imam Syafi'i? Imam Syafi'i lebih mulia. Ya, kalau Imam Syafi'i diakui seluruh umat Islam. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani mungkin hanya segelintir orang saja. Atau imam yang empat. Imam yang empat lebih mulia daripada beliau. Iya. Nah ini. Kemudian jamaah sekalian, kalau penyebutannya di dalam doa itu untuk bertawassul, nah ini yang jadi masalah. Kalau maksudnya dia mendoakan Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Allah ampunilah dia, itu bagus. Walaupun tadi seperti yang saya katakan menimbulkan pertanyaan. Tapi kalau dia gunakan untuk tawassul, ini yang menjadi masalah. Bertawassul dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Iya. Kalau kita mau mengatakan andaikan itu boleh, tentu Nabi lebih pantas untuk dijadikan bertawassul. Para sahabat seluruhnya lebih patut, lebih pantas, lebih tinggi kedudukannya. Atau imam yang empat lebih tinggi kedudukannya. Andaikan boleh,
mereka yang lebih patut namanya digunakan untuk bertawasul. Tapi jamaah sekalian, bertawasul dengan menyebut nama orang-orang saleh seperti ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bisa jadi termasuk kategori syirik dan bisa jadi termasuk mengada-ada di dalam agama. Iya. Kapan termasuk kategori syirik? Apabila dia mengatakan, "Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, kabulkanlah permohonanku." Ini namanya berdoa kepada dia, bukan lagi berdoa kepada Allah. "Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, lindungilah aku." Ini syirik besar, menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam, karena dia berdoa kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, dan doa itu adalah ibadah yang sangat agung. Atau dia mengatakan, "Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, teruskanlah doaku kepada Allah." Sama, tidak ada bedanya. Itu berarti dia berdoa kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu bukan tawasul yang disyariatkan, melainkan tawasul yang syirik. "Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, teruskanlah permohonanku, hajat-hajatku kepada Allah." Itu adalah syirik besar. Sepakat seluruh ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Iya. Ada juga tawasul yang termasuk kategori mengada-ada dalam agama, walaupun tidak masuk sampai kesyirikan. Contohnya dia mengatakan, "Ya Rabbi bijahi Syekh Abdul Qadir Jailani." Wahai Rabbku, dengan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Jailani, kabulkanlah doaku. Ini termasuk mengada-ada dalam agama, tapi bukan syirik. Bukan syirik. Iya. Kenapa? Karena cara berdoa seperti ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi ini diantara contoh-contoh penyebutan nama orang saleh di dalam berdoa. Jadi ada yang disyariatkan, ada yang dibolehkan, dan ada pula yang tidak dibolehkan, bahkan bisa sampai kategori syirik, bahkan syirik besar. Iya. Mungkin ada satu lagi, mengirim bacaan surat Al-Fatihah, ya, ila ruhi Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Fatihah misalkan. Nah itu juga pertama tadi menimbulkan pertanyaan, kenapa cuma beliau? Kenapa enggak Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad? Mereka lebih mulia dan mereka lebih besar jasanya terhadap umat Islam dibandingkan Syekh Abdul Qadir Jailani. Silakan baca sejarah. Imam yang empat ini lebih besar jasanya, jauh lebih besar jasanya terhadap umat Islam dengan ilmu mereka dibandingkan Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani hanya punya beberapa karya-karya ilmiah yang tersisa, tapi imam yang empat ini luar biasa. Fatwa-fatwanya, ajaran-ajarannya, warisan-warisan ilmunya itu menyebar ke seluruh dunia. Iya. Jadi itu pertanyaan, kenapa enggak kepada semua imam, cuman kepada Syekh Abdul Qadir Jailani? Jangan-jangan punya keyakinan yang pengkultusan berlebihan. Ya. Maksud saya apa jemaah sekalian pengkultusan berlebihan? Ada di antara mereka yang berkeyakinan Syekh Abdul Qadir Jailani bisa menyelamatkan mereka dari api neraka. Kalau sudah keyakinan seperti ini keyakinan kufur. Ya, ini sudah bukan penyimpangan biasa, ini sampai kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka selain Allah? Hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita. Iya. Nah, itu yang dikhawatirkan dari pengkhususan terhadap syekh. Adapun mengirim bacaan Al-Qur'an, surat Al-Fatihah ataupun surat Yasin dan yang lainnya, memang ini ulama berbeda pendapat. Ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama membolehkan. Sebagian ulama membolehkan. Membolehkan dengan dasar kias. Memang tidak ada dalil. Hanya atas dasar kias. Kias kepada apa? Contohnya kepada sedekah. Ya, kalau sedekah ulama sepakat. Kita bersedekah, kita niatkan untuk orang yang sudah meninggal, pahalanya sampai kepadanya. Itu sepakat ulama. Kenapa jemaah sekalian? Karena itu ada dalilnya. Yaitu hadis riwayat Bukhari, seorang sahabat yang ibunya meninggal, dia bertanya, "Ya Rasulullah, bolehkah saya bersedekah untuk ibu saya?" Kata Rasulullah, "Boleh." Artinya pahalanya akan sampai kepada ibunya. Itu dalilnya. Maka bacaan Al-Quran ini para ulama mengkiaskan ke situ. Iya. Sudah habis waktu ya? Iya. Baik. Mungkin kita tutup. Namun tidak ada dalil secara khusus bacaan Al-Quran untuk
orang-orang yang sudah meninggal dunia. Adapun sedekah ada dalilnya, sedangkan bacaan Al-Quran itu tidak ada dalilnya. Jemaah sekalian, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang belum terjawab, mungkin kita lanjut pada kesempatan yang lain. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.